Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kanubil Farm. Kemarin ada yang komen di salah satu video saya, Om sepil kandangnya Om. Oke ya, jadi ini akan saya buatkan video, saya sepil kandang dari mulai bahan yang digunakan, berapa harganya, belinya di mana, ukurannya, serta saya kasih bonus kelebihan dan kekurangan sistem kandang entok, sistem panggung seperti ini. Oh ya teman-teman, ini saya bikin videonya live ya, saya bikin video langsung di kandang. Jadi apabila ada salah-salah kata nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama nanti kualitas audionya mungkin tidak sejernih seperti video-video saya yang lainnya. Oke, langsung saja ya kita sepil ya. Oke, yang pertama ini teman-teman, ragangannya ya, pondasi seperti ini namanya galvalum Pak ya di tempat saya. Ini harganya 66.000 dengan panjang 6 meter. Nah, panjangnya 6 meter ya. Ini untuk pondasinya. Untuk atap menggunakan galvanis juga seperti ini. Nah, ini harganya itu 68.000 dengan panjang 3 meter dan ukuran lebar hidup sekitar 75 cm. Ya, ini untuk atapnya. Nah, sekarang untuk pagar. Nah, pagar ini teman-teman. Nah, pagar ini sebenarnya ini kandang. Ini bukan beli lembaran sekian meter tuh bukan. Ini tuh kandang. Nah, jadi ini kandang bentuknya itu kotak dengan ukuran 1 kali 1. Lalu kandangnya itu saya lepas, saya tempelkan seperti ini. Nah, jadi udah dapat ini, dapat pintu juga. Ini dapat pintu juga. Nah, jadi udah enak. Bukan beli lembaran. Kalau beli lembaran itu sudah sangat mahal sekali. Ya, oke. Sekarang harga dan beli di mana ya? Ini untuk ini. Nah, ini tadi harga udah ya. Ini belinya kalau ini di toko bangunan daerah Juragan-Juragan ya tak kira banyak sekali. Nah, kalau ini pagarnya ini belinya online ya teman-teman. Belinya ini online. Di toko online banyak sekali ya. Nanti kalau teman-teman mau WA saya kasih linknya. Di situ harganya sangat murah dan kualitasnya sudah saya uji. Nah, sekarang alas teman-teman, alas. Nah, alas ini tebalnya sekitar 3 cm ya. Nah, lubangnya segini. Lubang ini masuk segini ya. Ini ukurannya 1 meter kali 50 cm. Harganya 50 sampai 55.000 ya. Belinya di online juga, di toko online banyak. Ya itu tadi seperti yang saya bilang ya, kalau teman-teman nanti mau WA saya tak kasih link tokonya langsung dengan harga yang sudah paling murah. Nah, di kandang saya ini kayak gini ada 20 lembar seperti ini. Jadi tinggal nanti ditempel-tempel saja udah selesai. Saya menggunakan alas ini karena saya sudah mengujinya ya teman-teman. Untuk kesehatan kaki entok-entoknya tuh sangat bagus seperti ini. Dengan bahan seperti ini dan awet. Ini kan dari plastik, ini awet sekali, membersihkannya juga mudah dan tahan lama. Ya, jadi udah semua ya teman-teman. Bahannya apa, harganya berapa, ukurannya berapa, dan belinya di mana udah saya share ya. Oke teman-teman, sekarang ukuran kandang. Nah, kandang saya ini ukurannya 5 kali 2. 5 meter kali 2 meter ya. Nah, untuk kandang koloni ini ukuran 2 kali 2. Diisi dengan breeding 5 ekor, 5 populasi ya, 1 jantan 4 betina. Ini sudah cukup untuk ukuran kandang 2 kali 2. Dan untuk sisanya saya sekat-sekat menyesuaikan jumlah minti yang ada di kandang saya. Oke, sekarang kelebihan dan kekurangan sistem kandang panggung seperti ini ya teman-teman. Pertama yaitu lebih aman dari penyakit, lebih aman dari virus yang berasal dari luar kandang ya. Tapi bukan berarti entoknya tidak bisa sakit ya teman-teman, cuman lebih bisa mengantisipasi virus dari luar ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami ternaknya itu mati gara-gara ada unggas dari luar kandang itu masuk, misalnya unggasnya itu sakit masuk ke kandang ikut makan, akhirnya ternak kita juga ikutan mati. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami itu silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, kita sudah rawat ternak entok kita dengan baik, kita sering membersihkan kandang, tapi tiba-tiba ada unggas dari luar masuk ke kandang yang bawa penyakit, akhirnya ternak kita ikutan sakit bahkan bisa sampai meninggal. Untuk air jadi bisa bersih terus teman-teman, karena entok itu suka nyosor-nyosor kan, apalagi habis hujan itu mesti nyosor-nyosor air hujan di tanah. Apabila airnya itu bercampur dengan kotoran lalu menimbulkan bakteri, itu bisa mengganggu kesehatan entoknya. Oke, jadi kelebihan yang pertama adalah lebih mengantisipasi adanya virus atau penyakit dari luar. Oke, sekarang kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua sistem kandang panggung seperti ini adalah saya sudah tidak berurusan lagi dengan kotoran. Lah kok bisa, kenapa Om? Nah, jadi kandang ini dari alas kandang ini sampai ke bawah, nah sampai dasar tanah ini jaraknya 1 meter.
Jadi untuk amonia sangat aman sekali, insya Allah aman. Kandang ini sudah tidak pernah saya bersihkan karena kotoran entok-entoknya itu udah turun ke bawah. Nah, nanti kotoran yang di bawah ini sudah diurai oleh cacing, dan setiap pagi kena sinar matahari langsung dan hasilnya tanahnya kering terus. Nah, ini kelebihan yang kedua, ini sudah tidak berurusan dengan kotoran. Saya dulu sudah pernah teman-teman setiap hari membersihkan kandang. Sekarang alhamdulillah saya sudah berinovasi dengan membuat kandang panggung seperti ini, dan alhamdulillah sudah tidak berurusan dengan kotoran lagi. Oke, sekarang kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga sistem kandang panggung seperti ini adalah lebih aman dari predator ya, lebih mengantisipasi sebenarnya. Karena ya predator seperti biawak, terus tikus atau apa itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, ternaknya itu kadang telurnya setiap hari ada yang hilang, nggak tahu siapa yang ngambil. Lah itu bisa jadi karena predator. Nah, biasanya itu tadi kalau kandangnya teman-teman tuh di kebun atau deket sungai itu biasanya sering ada biawak, dan itu suka ngambilin telur, itu sangat masalah sekali. Nah, oke, sekarang kelebihan yang keempat ya teman-teman. Kelebihan yang keempat sistem kandang tanggung yaitu untuk entoknya itu kukunya bisa sangat panjang. Nah, kukunya ini pertumbuhan kukunya bisa sangat panjang. Nah, ini lumayan sekali teman-teman, karena nanti kalau kukunya bisa panjang 2 atau 3 cm itu kalau di kontes nanti kita ukur lumayan bisa nambah-nambah panjangnya ya. Jadi kalau di panggung ini untuk pertumbuhan kuku bisa sangat panjang sekali. Kelebihannya itu ya teman-teman. Ya, jadi saya rasa kelebihannya 4 itu teman-teman. Sekarang kekurangan sistem kandang panggung. Nah, untuk kekurangan biasanya itu bulu ekor entok ini mudah rusak, mudah patah. Nah, di bulu-bulu ini kadang mudah patah kalau kandangnya panggung. Karena ketika dia duduk seperti ini ya toh, mendeprok dia seperti ini, nanti bulunya itu kadang masuk ke bambu atau ke apa, ketika dia berdiri maklek gitu ya, akhirnya patah untuk bulu-bulu ekor. Kekurangan sistem kandang panggung yang kedua yaitu untuk menambah bobot ini lebih lambat. Ya, jadi untuk menaikkan bobot itu lebih lambat. Sebenarnya logikanya nggak ketemu, tapi yang saya sudah alami ini kalau untuk ngejar bobot ya, ini lebih cepat apabila kandangnya itu di tanah, diturunkan ke tanah, ini lebih cepat sekali daripada di panggung seperti ini. Entah teman-teman mengalami hal yang sama atau tidak, tapi yang saya rasakan itu untuk mengejar bobot lebih cepat apabila kandangnya sistem tanah. Nah, ini lebih cepat sekali. Nah, sekarang kekurangan yang ketiga teman-teman. Nah, sistem kandang panggung seperti ini kekurangannya yaitu entoknya tidak bisa saya mandikan secara massal, jadi tidak bisa renang bareng-bareng. Nah, ini susahnya ini teman-teman. Jadi kadang nih tak lihat ini ada yang rupane elik ya toh, rupane elik, terus tak ambil tak mandikan di luar. Loh om, kan tinggal disemprot dari luar aja kan bisa. Wah, nggak bisa teman-teman. Kenapa kok nggak bisa? Karena ketika saya semprot dari luar, nah ini nanti alasnya ini becek, alasnya basah, amoniaknya bisa menguap. Nah, jadi untuk pemeliharaan seperti ini, usahakan alas ini tetap, bawah tanah ini tetap kering, nanti biar diurai sama cacing. Nah, jadi problemnya itu, masalahnya itu. Jadi kalau saya baru selo itu yang kotor-kotor, yang sudah bulu-bulu ini tak ambil terus tak mandikan di luar. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman kekurangan dan kelebihan sistem kandang panggung. Nah, apabila masih ada yang kurang atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan like video ini ya teman-teman, serta subscribe channel Kanubil Farm. Nah, pokoknya di channel ini kita tidak ada rahasia-rahasiaan. Kalau mau belajar, silahkan mari kita sama-sama belajar ya, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba genetik jumbo Urka, bisa langsung WA saya saja, tanyakan stok terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau lokasinya dekat, tidak jauh dari tempat saya, monggo silakan mampir, tidak harus beli. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah, itu udah luar biasa. Oke, semoga ternaknya sehat semua ya teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.